Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Farmasi Sehat Insan Perjuangan. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Meskipun kalian atau kita selalu dalam keadaan sehat, tetapi jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan cuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker jika keluar rumah, minum vitamin daya tahan tubuh, kemudian makan makanan yang bergizi dan minum air putih yang banyak dan istirahat yang cukup. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada hari ini dengan pelajaran pelayanan farmasi simulasi apotik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang melanjutkan materi minggu lalu ya, tentang pengenalan apotik. Yang kita bahas pada hari ini yang pertama adalah perbekalan farmasi di apotik, kemudian yang kedua administrasi yang ada di apotik. Langsung saja yang akan kita bahas pertama yaitu perbekalan farmasi di apotik. Jadi yang pertama, obat yang tersedia di apotik adalah obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, obat keras, obat prekursor, obat psikotropika, obat narkotika, suplemen, vitamin, dan lain-lain. Itu termasuk obat yang dijual di apotik. Kecuali obat narkotika sama psikotropika itu untuk membelinya harus menggunakan resep dokter. Selain itu bisa dibeli, tetapi ada obat-obat tertentu yang hanya boleh dibeli beberapa saja. Jadi enggak ada yang misal ya kalian beli 10 tablet, tetapi obat tersebut tidak dijual sebanyak itu. Jadi hanya dijual misalnya cuma 5 tablet. Itu ada obat tertentu ya. Kemudian yang kedua itu obat tradisional. Jadi apotik juga menjual atau menyediakan obat tradisional. Contohnya yaitu biasanya habatu sauda, kemudian propolis, kemudian minyak oles bokasi dan lain-lain ya. Banyak sekali obat tradisional yang dijual di apotik. Kemudian yang ketiga, perbekalan farmasi yang di apotik yang ketiga adalah kosmetik ya. Pasti kalian sering menjumpai di apotik ada kosmetik. Contohnya sampo, kemudian bedak, kemudian produk pencuci muka, kemudian ada krim dan lain-lain ya, biasanya yang dijual di apotik. Kemudian yang keempat yaitu suplemen makanan. Contohnya madu kurma, kemudian madu, kemudian sari kurma, kemudian omega 3 dan lain-lain. Yaitu yang ada di apotik. Kemudian perbekalan farmasi di apotik yang kelima yaitu makanan yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya yaitu susu kuda liar, kemudian susu kambing ya, kalian pasti pernah menjumpai seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu perlengkapan untuk ibu hamil. Contohnya yaitu susu ibu hamil ya, kemudian apalagi vitamin ya, vitamin untuk ibu hamil. Kemudian perbekalan farmasi yang ketujuh yaitu perlengkapan bayi. Contohnya yaitu DOT ya pasti, kemudian susu formula, dan yang terakhir bubur. Kemudian perbekalan farmasi di apotik yang ke-8 yaitu alat kesehatan. Contohnya kapas, kemudian termometer, kemudian apalagi masih banyak ya, dan lain-lain alat kesehatan yang ada di apotik. Jadi apotik itu tidak hanya menjual obat-obat saja, tetapi ada kosmetik, obat tradisional, suplemen makanan, kemudian perlengkapan bayi, perlengkapan untuk ibu hamil, dan alat kesehatan ya, itu yang dijual di apotik. Sekarang pembahasan yang kedua yaitu administrasi. Jadi administrasi yaitu
administrasi apotik yaitu pencatatan yang meliputi seluruh kegiatan apotik dan transaksi-transaksi yang dilakukan, termasuk keluar masuknya uang di apotik disertai dengan bukti-buktinya. Jadi ketika ada uang keluar, uang masuk, itu harus ada buktinya. Uang itu digunakan untuk apa? Untuk pembelian obat atau untuk pembayaran kayak listrik atau apa, itu harus ada buktinya ya. Kemudian administrasi itu dibagi menjadi dibagi menjadi 5 administrasi. Jadi yang pertama yaitu administrasi pembukuan. Jadi yang pertama administrasi pembukuan yaitu digunakan untuk menampung data keluar masuknya uang di apotik. Itu namanya administrasi pembukuan. Tujuannya untuk menampung data keluar masuknya uang di apotik. Kemudian administrasi pembukuan dibagi menjadi beberapa macam buku. Yang pertama ada buku bank, yaitu yang berisi data keluar masuknya saldo uang harian di apotik yang disetorkan dan ditarik dari bank beserta bukti setor dan bukti penarikan. Kemudian yang kedua ada buku kas, yaitu berisi data keluar masuk dan saldo uang harian di apotik yang digunakan untuk keperluan operasional apotik dalam jumlah atau nilai yang terbatas beserta bukti-buktinya, misalnya nota, bon, dan lain-lain. Kemudian buku yang ketiga yaitu buku penerimaan barang di apotik dari PBF atau distributor. Jadi ada ya, jika ada barang datang langsung dicatat di buku penerimaan barang dari PBF atau distributor. Itu harus dicatat di buku penerimaan barang. Kemudian yang keempat buku terkait pembelian ya. Kemudian yang kelima buku terkait penjualan. Kemudian administrasi yang kedua yaitu administrasi pembelian. Jadi administrasi pembelian yang pertama yaitu ada buku defekta. Jadi buku defekta ini buku yang digunakan untuk apabila barang-barangnya habis. Jadi misal paracetamol di apotik tersebut barangnya tinggal sedikit, tinggal 2 strip ya, misalnya seperti itu. Kemudian padahal paracetamol itu lakunya sangat laris banget ya, atau fast moving, maka ditulis di buku defekta kalau paracetamol itu mau habis. Kemudian yang kedua ada buku permintaan barang apotik ke PBF atau distributor. Setelah di buku defekta, kemudian ditaruh di buku permintaan barang apotik ke PBF. Kemudian yang ketiga buku catatan PBF. Yang keempat buku permintaan barang. Yang kelima buku catatan penolakan loss selling. Kemudian yang terakhir buku penerimaan barang ya. Buku penerimaan barang juga masuk di pembelian. Kemudian ada administrasi pegudangan. Ya, untuk administrasi pergudangan ini yang pertama ada surat pesanan barang. Jadi dari buku defekta kan sudah kelihatan sekali mana barang yang habis ya. Kemudian barang yang di buku defekta tadi ditulis di surat pesanan barang. Jadi barang apa saja yang akan dipesan. Kemudian yang kedua buku catatan penerimaan barang di gudang ya, ada sendiri. Jadi setelah barang datang kemudian barang diterima oleh gudang, kemudian ditulis di buku catatan penerimaan barang di gudang ya. Kemudian yang ketiga buku catatan pengeluaran barang. Jadi jika ngambil ya yang di depan itu habis, kemudian ngambil di gudang, itu harus menulis di buku catatan pengeluaran barang. Jadi barang apa saja yang keluar pada hari ini. Misal sekarang tanggal 13 Agustus, barang yang keluar paracetamol, itu harus ditulis di buku catatan pengeluaran barang. Kemudian yang keempat yaitu kartu gudang barang.
Kemudian administrasi penjualan. Jadi yang pertama ada buku atau catatan penjualan obat resep dan non-resep. Kemudian buku atau catatan resep obat narkotika dan psikotropika. Wajib ditulis. Kemudian yang ketiga buku penjualan barang non-resep. Jadi untuk penjual barang resep sama non-resep dibedakan. Kemudian yang terakhir buku catatan penjualan obat yang laris atau fast moving yang cepat habis. Itu harus ditulis di bukunya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu administrasi kepegawaian. Yang pertama ada pendataan kedudukan tugas pokok dan fungsi tiap karyawan. Kemudian yang kedua pencatatan kehadiran karyawan harian. Yang ketiga catatan pembagian shift kerja karyawan per bulan. Dan yang terakhir pendataan surat. Itu saja materi kita hari ini. Nanti apabila ada yang masih kurang paham silakan ditanyakan ke saya langsung japri atau nanti lewat grup, kita diskusi lewat grup WhatsApp. Tugasnya seperti biasa ya, merangkum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.